Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua mendapatkan kelimpahan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Yang kita bahas ada dua hal, ya, yaitu terkait dengan bahan makanan dan fungsinya serta sistem pencernaan. Bahan makanan dan fungsinya, bahan apa saja, bahan makanan apa saja yang kita bahas? Yang kita bahas itu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang sistem pencernaan, kamu bisa melihat pada konsep itu. Ingat, saya bisa ngomong ini, saya bisa melihat konsep. Saya berpikir, saya itu melihat objeknya, saya melihat harafiahnya, kadangkala juga saya melihat mekanismenya. Maka dalam hitungan menit, kamu menjadi mengerti, bukan menjadi hafal. Jadi ingat, kamu bisa karena mengerti, bukan bisa karena hafal. Ambil contoh seperti ini, bahwa sistem pencernaan dapat dibagi tiga, ya. Saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, alat bantu pencernaan. Nanti akan kita perjelas satu persatu pada slide berikutnya. Untuk dua proses pencernaan dapat dibagi dua, yaitu proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Apa saja yang termasuk atau di mana tempatnya, bagaimana prosesnya, nanti juga kita bahas. Begitu juga terkait dengan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini nanti akan kita bahas terkait dengan penyakit yang umum keluar di lingkungan kita. Minimal kita juga kenal, minimal juga harus tahu, dan seringkali juga saya tampilkan ini kalau ulangan itu juga keluar kalau terkait dengan penyakit yang ada hubungannya dengan pencernaan. Parotitis, gondok, ya, bukan gondong, ini maaf salah tulis. Kalau gondong itu identik dengan gombong, ya, itu karena virus. Kalau ini karena gangguan kelenjar yang ada pada leher, serostomia, tukak lambung, apendisitis, diare, konstipasi atau sembelit. Semuanya itu penjelasannya bagaimana, nanti pada slide berikutnya kita perjelas satu persatu. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita mulai dari bahan makanan dan fungsinya. Bahan makanan yang ada hubungannya dengan maksudnya yang mengandung karbohidrat, itu misalnya jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, madu, semua itu adalah merupakan sumber energi. Untuk apa energi? Energi itu untuk melakukan kegiatan hidup kita. Kita bisa berjalan, kita bergerak, kita bisa berbicara, kita berpikir, semua itu karena ada dukungan sumber energi yang kita miliki atau yang kita terima. Begitu juga bahan makanan yang mengandung lemak. Itu apa saja yang termasuk lemak? Misalnya bahan makanan kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan lain-lain. Dari mana saja itu? Bisa juga dari daging atau dari hewan, ya. Makanya pada bahan makanan yang mengandung lemak, jika asalnya dari hewan disebut dengan lemak hewani. Sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan lemak, itu kamu lihat sendiri, nabati, ya. Protein artinya bahan makanan yang mengandung protein. Ini hampir sama dengan lemak. Kalau diambil dari hewani maka disebut dengan protein hewani. Kalau diambil dari tumbuhan nama disebut dengan protein nabati. Untuk protein yang dari hewan, daging, susu, ikan, telur. Sedangkan dari tumbuhan misalnya kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Bahan makanan yang mengandung vitamin, saya kira ini semua tahu, ya, seperti pada pepaya, seperti juga pada jeruk, dan lain-lain. Hanya nanti kita bedakan, kita ketahui ada
Vitamin yang larut dalam air, ada juga yang larut dalam lemak. Yang misalnya vitamin yang larut dalam lemak mempunyai sifat dapat disimpan lama, dan jika kelebihan akan disimpan, ya, untuk mengatur suhu, untuk kekebalan tubuh kita. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, seandainya jumlahnya lebih banyak atau melebihi dari tubuh kita banyak mengandung vitamin yang mengandung air, maka akan dibuang bersama-sama dengan urin atau kencing. Mineral, artinya bahan makanan yang mengandung mineral, misalnya mengandung kalsium, magnesium, Fe. Kalsium itu maksudnya kalsium itu diambil dari bahan makanan yang mengandung, misalnya dari susu, keju, atau mungkin dari kacang-kacangan, sayuran, dan lain-lain. Magnesium itu diambil dari udang, dari kacang juga bisa, dari kedelai, dari gandum, misalnya begitu. Fe, zat besi, itu untuk membantu pengikatan oksigen, ya, diambil dari makanan yang mengandung, misalnya makanan yang hati, misalnya ginjal atau telur, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem pencernaan. Perlu saya tegaskan, sebenarnya terkait dengan sistem pencernaan, kuncinya jika kamu sudah mampu mengetahuinya, modal dasarnya adalah kamu tahu tempatnya, oh mulut itu, oh kerongkongan itu, sampai selanjutnya sampai di anus. Kalau kamu sudah tahu itu, saya yakin dalam hitungan menit nanti kamu akan tahu, bisa, dan mengerti. Ingat, bukan kamu apa, bisa karena mengerti, ya. Kita mulai saja, ya. Alat semuanya mulai dari mulut sampai dengan anus namanya alat pencernaan. Maka alat pencernaan itu kalau kita perhatikan, ya, kita rasakan, kita mengerti, maka ada yang termasuk saluran pencernaan. Dikatakan saluran apabila dilalui makanan. Ada yang kelompoknya kelenjar, berarti menghasilkan enzim. Ada juga yang masuk kelenjar, artinya menghasilkan enzim, dimasuk kelenjar, tapi juga dilalui makanan, berarti ada yang termasuk saluran. Nanti kita urut saja, ya, yaitu lambung itu, ya. Ada juga yang tidak termasuk saluran, juga tidak termasuk kelenjar. Misalnya itu dikelompokkan alat bantu pencernaan, misalnya pada lidah, gigi, atau lebih jelasnya kita perjelas mulai dari satu lagi, ya. Saluran pencernaan, ingat, alat pencernaan yang dilalui makanan. Kamu bisa melihat mulai dari mulut, ya, ada kerongkongan. Sebelum saya mengarah ke kerongkongan, apakah lidah itu dilalui makanan? Apakah gigi dilalui makanan? Tidak, kan? Untuk itu karena tidak masuk dalam lidah, masuk lagi juga tidak termasuk saluran. Karena dia gak menghasilkan enzim atau cairan, maka dia kelompoknya alat bantu pencernaan. Ya, kalau mulut itu menghasilkan kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan enzim namanya amilase, ya. Terus mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kamu makan roti tawar, kamu makan terus karena bercampur dengan ludah, akhirnya kamu rasakan dalam hitungan 5 menit misalnya sudah mulai halus, kamu rasakan kan manis, ya. Manisnya itu karena ulahnya enzim amilase. Artinya roti itu kan tepung, berubah menjadi gula karena enzim amilase. Terus selanjutnya masuk ke faring, ya. Faring terus masuk ke esofagus. Faring itu adalah perempatannya, persimpangannya antara kerongkongan dengan tenggorokan. Terus di paling ujung atau yang paling atas, semuanya namanya esofagus atau kerongkongan. Bagian yang paling atas itu namanya laring, ya. Kalau faring itu persimpangannya, kalau laring itu tenggorokan, kerongkongan bagian pangkal, ya. Bagian pangkal itu bagian atas. Esofagus itu kerongkongan,
atau nama lainnya adalah trakea ya. Kalau kadangkala disebut dengan trakea kalau pada dunia hewan. Nah, saya lanjutkan. Setelah makanan masuk ke kerongkongan, makanan terjadi meremas-remas, bergerak terus, menggulung-gulung ya, meremas-remas. Proses peremasan tanpa disadari itu namanya peristaltik ya. Selanjutnya makanan setelah itu masuk ke lambung. Saya ingat, saya bisa membaca ini melihat gambar. Selanjutnya makanan masuk ke lambung. Lambung itu selalu bergerak, meremas-remas, sehingga makanan yang tadinya kasar menjadi halus, seperti di dalam mulut. Tadinya kasar menjadi halus, kalau dalam mulut ulahnya gigi. Maka sekaligus saya membahas proses pencernaan ini ya. Nah, kalau itu dengan bantuannya fisiknya, dalam hal ini gigi dan lambung, dinding lambung, yang tadinya makanan kasar menjadi halus, itu namanya proses pencernaan mekanik, berarti menggunakan fisiknya. Karena pada saat di dalam mulut itu juga mengunyah atau mencerna menggunakan bantuan ludah mengandung enzim, maka di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Itu kuncinya ya. Lambung juga begitu. Di dalam lambung itu di samping dinding lambung yang kuat meremas-remas, mengoyak ke sana kemari, si lambung juga mengeluarkan enzim. Karena proses pencernaannya itu dibantu dengan enzim, maka di lambung juga terjadi secara kimiawi ya. Nah, jadi ada dua proses di sana ya, proses pencernaan. Ini sekaligus saya membahas pada slide yang ada di selanjutnya ya. Ini sekaligus maksud saya, karena saya ingin menegaskan dengan kamu melihat gambar urutannya, maka kamu dengan dasar melihat, membayangkan objeknya, maka kamu akan mengetahui semua yang terkait dengan itu ya. Selanjutnya dari lambung, makanan masuk ke usus 12 jari. Di usus 12 jari itu, pada saat masuk di usus 12 jari, ada cairan atau enzim yang dihasilkan dari pankreas masuk ke sana, bleng. Akhirnya makanan bercampur dengan enzimnya pankreas. Nah, karena pada saat itu juga cairan empedu akan keluar juga, maka disitulah terjadi proses pencernaan. Karena dibantu dengan cairan dan enzim, maka di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Saya tegaskan lagi, di dalam usus 12 jari, karena proses pertemuannya makanan dengan enzim dan cairan tidak membutuhkan dinding fisiknya, maka karena dibantu dengan enzim, maka secara kimiawi itu seringkali keluar ya. Proses terjadinya di usus 12 jari, duodenum nama lainnya ya. Saya tambah lagi, tadi saya mengatakan enzim yang di lambung, sedangkan enzim di lambung dengan pankreas itu sama jumlahnya tapi berbeda. Untuk mempercepat, memudahkan kamu membedakan, kamu ingat saja, lalu di lambung disingkat pereh, pepsin, renin, HCl. Di dalam pankreas kita singkat alit, amilase, lipase, tripsin. Selanjutnya makanan akan masuk ke usus halus ya. Setelah usus 12 jari, makanan masuk ke usus halus. Usus halus itu ternyata dapat termasuk usus 12 jari, termasuk bagiannya usus halus loh ya, sering kali keluar. Ingat, usus 12 jari ini termasuk bagiannya usus halus. Hanya dimulai dari usus halus tadi, setelah lambung setelah lambung usus 12 jari, terus dilanjutkan dengan usus jejunum, itu penyerapan atau usus kosong istilahnya ya, usus yang menyiapkan. Selanjutnya ke usus ilium, itu menyerap dan akhirnya terjadi pemisahan. Itu nanti yang makanan mengandung lemak, sing menyerap adalah misalnya mengandung lemak, asam lemak, yang menyerap adalah bisurol itu ya, menyerap adalah pembuluh kil. Sedangkan makanan yang mengandung selain itu, misalnya mengandung karbohidrat, mengandung vitamin,
mengandung air, semuanya yang menyerap adalah pembuluh darah. Proses penyerapannya namanya absorpsi, sedot, jadi diserap ya prosesnya. Selanjutnya, ingat berarti usus halus itu dapat dibagi 3 loh ya. Mulai dari atas, duodenum 12 jari, jejunum usus kosong, berarti ileum. Selanjutnya makanan akan setelah itu sudah diserap dari makanannya, maka sisa makanan akan dikeluarkan masuk ke usus buntu. Sebagian mampir ke umbe cacing, namanya umbe cacing karena bentuknya seperti cacing. Ya, umbe cacing atau apendik. Penyakitnya namanya apendisitis ya. Pokoknya apendisitis itu berarti terserang penyakit. Dari usus buntu masuk ke usus besar. Nah, di sana kalau kamu kekurangan air, maka fungsi jonjot yang ada di sana, maksud saya kili-kili yang di sana menyerap air kembali. Ya, sehingga tubuhmu tidak kekurangan air. Makanya jangan sampai kamu kekurangan air, karena kalau terjadi kekurangan air, maka sisa pencernaan feses itu sebelum dikeluarkan, yang air yang ada di sana diserap, sehingga dengan kata lain usus besar berfungsi untuk menyerap air. Nama lain usus besar adalah kolon ya. Selanjutnya usus makanan masuk ke ini rektum atau saluran pelepasan. Nah, di sini dibantu oleh bakteri yang menguntungkan, terjadi pengristalan atau pemadatan kalau tidak ada gangguan. Mungkin gangguan karena psikis, mungkin karena ada bakteri yang merugikan, maka kamu terjadi pada saat setelah dari rektum keluar melalui anus, maka akan seandainya itu kamu ada gangguan, maka bisa terjadi mencret misalnya ya, diare. Nah, kalau seandainya kesulitan sembelit, nanti akan kita bahas satu persatu di sana ya. Usahakan kalian bisa seperti yang saya lakukan tadi ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Terkait dengan proses pencernaan makanan, tadi kan sudah saya sebutkan, yaitu ada secara kimiawi dan mekanik. Kimiawi kalau dibantu enzim, mekanik kalau proses pencernaannya dibantu oleh fisiknya, mungkin gigi, mungkin dinding lambung. Nah, terus kalau kita bicara gigi, saya kira kamu kan sudah dikenalkan sejak kamu di SD ya. Gigi dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya ya, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Cuma geraham dapat dibagi 2, ada yang depan, ada yang belakang. Ingat, gigi seri itu kamu lihat, perhatikan. Yang paling tampak pertama 2 ya, kanan kiri. Terus setelah itu kanan kiri lagi taring. Selanjutnya berarti setelah 2 1 ya. Setelah itu 2 itu berarti masuk 2 masuk ke gigi geraham depan ya. Bukan, ingat jangan mengatakan rahang. Rahang itu tempatnya si gigi lo ya. Ini geraham ya. Terus selanjutnya ini kamu lihat pada susunan gigi ini. Ini saya tulis ke sini tujuannya sebenarnya untuk memperjelas saja. Kalau kamu melihat gambarnya orang mangap ini kelihatan giginya, maka kamu akan mengetahui dan mengerti. Oh iya, jumlahnya seri 2. Oh iya, jumlahnya taring 1. Oh, geraham depan 2. Terus, nah berarti lah sampai di situ. Karena masih anak-anak, berarti 2 jumlahnya. Kalau kanan kiri atas bawah jumlahnya 20. Berarti kelompoknya itu bayi atau anak-anak ya. Kalau dewasa berarti setelah 2 3 kamu lihat di ini susunan gigi yang saya tampilkan ini. Itu asalnya saya nggak perlu hafal, tapi membayangkan aja. Setelah 2 1 taring ya. 1 itu maksudnya kanan kiri atas bawah berarti 4 ya. Terus kamu hitung. Kalau jumlahnya sampai 20 berarti masih anak-anak. Kalau sampai ke 32 berarti masuk ke dewasa. Selanjutnya adalah ini tambahannya ya, lidah, karena di dalam mulut kan ada lidah. Lidah itu dapat dibagi menjadi sebenarnya ada 4 ini ya, bagian kepekaan lidah. Ada yang peka terhadap rasa pahit pada pangkal lidah ya, ada yang pengecap rasa asam dan asin ya,
itu ada yang manis pada ujung lidah. Itu rupanya ada kekeliruan ya. Yang pengecap rasa asin itu yang mendekati rasa manis. Terus yang ke atas atau ke dalam itu ya, itu rasa asam. Setelah asin, asam. Semuanya ada di tepi. Saya ulang, berarti manis, asam, asin, pahit. Kalau posisinya di tengah-tengah berarti netral. Berarti pembagian lidah, kepekaan lidah ada 4 ya. Kita lanjutkan. Penegasan saja tadi sudah saya perjelas. Yang saya tekankan di sini, ingat, pada saat di kerongkongan atau biasa disebut dengan trakea atau disebut dengan esofagus, itu terjadi makanan itu terjadi permas-remas, menggulung-gulung. Peristiwanya namanya peristaltik. Ini ada penegasan-penegasan ya. Sebelumnya itu ada mulut tadi ya. Mulut tolong di garis bawahi terkait dengan enzim ya, enzim. Begitu juga tolong garis bawahi tentang fungsi gigi. Terus pembagian lidah tadi sudah ya. Selanjutnya ke lambung, setelah kerongkongan lambung. Lambung tadi saya menyebutkan ada enzim, kita singkat PERE ya, pepsin, renin, HCl. Ini kamu bisa baca, nanti saya juga akan berikan kamu PowerPoint-nya biar kamu bisa mempelajari secara lamban. Mungkin ada hal yang kurang pas, bisa kamu lihat melalui PowerPoint. Nah, terjadi juga proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Kimiawi karena dibantu dengan enzim. Kalau mekanik dibantu dengan fisiknya. Dalam ini apa? Dinding lambung. Kalau dalam mulut itu giginya, maka proses pencernaannya namanya prosesnya ya mekanik. Ini juga saya gambarkan, itu ada hati ya, hati dan kantong empedu. Ini saya tuliskan di sini, tujuannya hanya untuk pada saat ada di PowerPoint kamu bisa ingat bahwa hati itu fungsinya adalah membuat protein. Di samping ingat, hati itu bukan membuat darah, tapi membersihkan darah, merombak darah, sekaligus juga mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Pengertian provitamin A menjadi vitamin A itu adalah seperti pepaya. Pepaya itu kan bukan vitamin A, tapi mengandung vitamin A, maka disebut dengan provitamin A. Untuk menjadi vitamin A, maka itulah fungsi dari hati. Kantong empedu tadi sudah saya jelaskan ya. Cairan itu isinya adalah cairan empedu yang asalnya dari pada saat si hati merombak darah. Sisanya berupa cairan empedu, itu nanti ditampung kantong empedu, nanti cairannya akan masuk ke usus 12 jari. Maka prosesnya namanya kimiawi, ada usus 12 jari karena tidak membutuhkan atau melibatkan mekaniknya, fisiknya ya. Nah, ingat, pada saat dia menghasilkan cairan yang berwarna itu, cairan kotoran atau sisa-sisa perombakan darah, itu akan mewarnai feses ya, akan mewarnai. Itulah fungsi tambahan fungsi yang terkait dengan cairan empedu. Itu tolong bisa dimengerti anak-anak. Ingat, saya tambah lagi, setiap 24 jam sekali darah kita mesti mampir di hati. Tapi kalau setiap kurang lebih 2 jam sekali itu masuk ke ginjal ya. Itu nanti juga akan kita pelajari terkait dengan ginjal. Ini ingat, setiap 24 jam darah kita akan dibersihkan, dirombak di hati. Tapi terkait dengan penyaringan, darah disaring itu ada di dalam ginjal. Setiap 2 jam sekali kalau di ginjal. Selanjutnya ini penegasan lagi. Usus halus ada bagiannya ada 3. Duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong atau penyerapan, persiapan, ileum itu juga penyerapan ya, usus yang bisa memilah-milah nanti yang mengandung asam lemak, gliserol, yang menyerap adalah pembuluh kil, sedangkan selain itu protein, mengandung karbohidrat, vitamin, air, yang menyerap adalah itu pembuluh darah. Proses penyerapannya namanya absorpsi. Tapi kalau penyerapan makanan pada usus besar ya, penyerapan air yang ada di usus besar itu namanya reabsorpsi. Kembali absorb sedot meneh.
joko airnya ya, itu jejonom, ada usus besar dan anus, dan itu ada penegasan ya, pembusukan atau penggumpalan itu dibantu oleh mikroba, misalnya itu ada bakteri yang menguntungkan ya, misalnya Azotobacter yang biasanya kalau kamu konsumsi pada itu manisan apa itu, minuman itu skul apa itu membantu proses mikrobialnya atau mikroorganismenya ya. Nah, cukup ini ada penegasan rangkuman, kamu bisa meng-cross check kemampuanmu setelah kamu sudah mempelajari, jajal kamu cross check kemampuanmu. Oh iya, dalam mulut ada enzimnya namanya ini, oh fungsinya ini. Oh di lambung enzimnya ini enzim ini ternyata fungsinya ini, dan oh kalau di pankreas ini, di usus halus ini, dan seterusnya. Ini hanya untuk penguatan saja. Begitu juga yang slide ini juga penguatan ya. Tadi sudah saya sebutkan kan, semua ini terkait dengan proses penyerapannya, pemilah-milah di usus penyerapan sari makanan yang ada di usus halus. Kalau yang lemak, asam lemak, makanannya mengandung lemak, gliserol, pembuluh-gil atau getah benih. Sedangkan selain itu protein, vitamin, karbohidrat itu yang menyerap pembuluh darah. Berarti penyerapannya ada dua. Ini kelainan-kelainan ya. Kamu bisa mengerti parotitis ya, penyakit gondok, serostamia, berarti adanya rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air, kadang-kala memutih ya, mengering ya. Ada tukak lambung itu luka pada dinding lambung bagian dalam yang nanti bisa menyebabkan MAH misalnya ya. Appendicitis itu penyakit yang menyerang apendik itu usus buntu. Diare, mencret, mungkin karena bakteri yang tidak menguntungkan atau yang merugikan. Konstipasi atau sembelit itu adanya sisa pencernaannya itu mengeras. Kenapa mengeras? Karena mungkin karena adanya bakteri, mungkin ada gangguan psikis ya. Jadi pengerasan itu namanya sembelit. Terus yang berikutnya yang biasa juga seringkali keluar itu kelainan yang pada usus, maksud saya di anus, itu namanya ambeien ya. Ambeien itu adalah pembuluh darah vena yang menonjol keluar. Ambeien itu nama lainnya hemoroid, ingat bukan hematuria ya. Ini ada ambeien itu nama lainnya hemoroid. Kalau hematuria itu adalah kencing darah, tolong dibedakan. Ini kadang-kala seringkali keluar, seringkali dibuat pengecoh dalam soal ya. Saya kira demikian dulu anak-anak, semoga bermanfaat, dan ingat kalau ada masalah belum bisa sementara silahkan kamu SMS saya ya, boleh kapanpun saja, saya ingin mengantarkan kamu. Kalau yang jelas jangan menggunakan bel, SMS saja. Saya kira demikian dulu anak-anak. Semoga apa yang saya dapatkan yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua yang saya sampaikan menjadi berkah.